Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Ilianti, Sales Mitsubishi Jabodetabek. Kali ini aku mau review Mitsubishi X-Force Ultimate warna Graphite Grey Metallic. As you fade away, as you fade away. Oke, di sini sudah ada mobil Mitsubishi X-Force Ultimate warna Graphite Grey tahun 2023. Ini dengan kondisi semua lampu menyala ya. Kita lihat untuk di bagian sini lampunya sudah T-shape dan yang kedap-kedip ini adalah yang bagian atasnya itu adalah DRL ya. Jadi kalau mesinnya menyala, dia otomatis menyala juga. Dan kalau lampu sennya menyala seperti ini, udah pasti dari jauh kelihatan banget ya ciri khasnya Mitsubishi X-Force. Kemudian untuk head unitnya ini adalah LED projector ya, headlamp. Jadi dia sudah fokus banget dan udah pasti sangat terang. Kemudian untuk dynamic shieldnya sudah konsep baru ya. Model kayak gini tetap dynamic shield, ini ada warna silvernya. Kemudian di bagian sini ada emblem 3 berlian, terus di bawahnya ada dasar ya, bentuk prisma-prisma kayak gini. Kemudian untuk grillnya ini kesan efek seperti 3 dimensi. Di bawahnya di sini ada fog lamp lagi dan fog lampnya ini sudah LED ya di bagian sininya. Ini adalah bagian depannya, tampilan depannya keseluruhan seperti ini. Kemudian untuk lampunya ini sudah auto on. Ya, jadi kalau misalnya dituas, ditaruh di auto, dia otomatis nyala sendiri kalau dalam kondisi gelap ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk terowongan, dia otomatis nyala sendiri. Selain itu, selain lampu ya, kemudian di kacanya itu juga sudah ada rain sensor ya. Jadi kalau misalnya hujan, ini wipernya otomatis nyala sendiri dan wipernya itu bisa menyesuaikan sama kecepatan hujannya, kederesan hujannya ya. Semakin deras hujannya, semakin kencang wipernya juga. Kemudian yang nggak terlihat di bagian kaca depan itu ada defoggernya. Biasanya kan defogger hanya di kaca belakang ya, tapi kalau untuk Mitsubishi X-Force itu ada di depan. Jadi front defogger ya. Untuk mengurangi embun kalau misalnya berkendara di kondisi hujan atau di tempat yang dingin. Untuk mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder dengan horsepower 104 PS. Oke, itu untuk bagian depannya. Lanjut kita ke bagian samping. Ini tampilan sampingnya Mitsubishi X-Force. Ini warna grey-nya ya. Kalau misalnya mau bandingin, ini kan warna hitam. Ini warna grey ya. Jadi udah pasti kelihatan beda meskipun dari jauh kelihatan gelap ya. Ini tampilan grey-nya seperti ini. Kita lihat untuk bagian bannya. Jadi untuk velgnya ini adalah 18 inci. Dual tone warna hitam dan warna silver. Nah, ukuran bannya itu adalah 225/50 R18. Jadi 18 inci ya. Remnya sudah cakram, ABS, EBD, sesat AC, stability control, dan active yaw control. Di bagian depan ada mudguard ya, sebelah sini untuk melindungi bagian sini kena hujan atau becek ya, bagian sini. Kemudian di bagian samping untuk ground clearance-nya, Mitsubishi X-Force adalah yang tertinggi di kelasnya, yaitu di angka 222 mm. Kemudian di bagian sini ada side garnish ya, dan ini dia modelnya model kayak seolah-olah 3 dimensi ya, prisma kayak gini diamond. Ini warna grey-nya. Kemudian untuk spionnya sudah dilengkapi sama lampu sen dan sini ya auto folding ya. Jadi kalau dikunci otomatis nutup sendiri. Dan untuk spionnya sesuai warna body ya. Jadi ini warna graphite grey. Kemudian untuk bagian kaca film ini sudah terpasang 60%. Pakainya Solar Guard Black Phantom ya. Terus di bagian bawah door handle-nya juga sesuai warna body, ada keyless operating system-nya. Jadi yang penting kuncinya deket sama mobil. Kalau misalnya ngunci dia otomatis nih kayak gini ya. Nah, dia otomatis ngunci sendiri, nutup sendiri. Kalau dibuka otomatis buka sendiri gitu. Nah, ini untuk pintu belakangnya. Kemudian di bagian bawah di sini ada mudguard ya. Ada mudguard. Kemudian untuk
remnya jadi sudah cakram. Cakramnya depan belakang. Kalau expander cuma depan aja. Ini sama kayak Pajero Dakar 4x2 ya. Jadi depan belakang sudah cakram. Dual tone, ini di bagian bawahnya kayak gini. Ya. Ini tampilan sampingnya. Jadi untuk Mitsubishi X-Force itu tampilan atapnya seperti floating karena di sini ada hitam ya. Di sini hitam, di depannya di pilar A juga hitam. Jadi roofnya seolah-olah melayang gitu ya. Ini tampilan sampingnya Mitsubishi X-Force Ultimate warna graphite grey, warna hero-nya. Kita lanjut ke bagian belakang. Tampilan belakangnya kayak gini ya, Mitsubishi X-Force warna graphite grey-nya. Untuk di bagian atas, antenanya sudah sirip hiu dan sesuai warna body. Kemudian sini ada tailgate ya, dan ini sudah bawaan, jadi udah kayak gini. Diterimanya nanti kalau beli. Di sini ada lampu rem, di belakang udah ada kaca film. Solar Guard Premium Black Phantom. Hanya di Ultimate saja ya, kalau di Exit dia Solar Guard biasa. Ini sudah ada defoggernya. Jadi defogger depan belakang ya. Jadi udah pasti efektif banget kalau menghindari embun. Terus di bagian sini ada wiper, bagian lampu. Jadi lampunya depan belakang modelnya T-shape ya. T-shape seperti ini, LED, jadi sangat jelas banget sinarnya. Sini ada lampu ya, lampu rem, ini lampu sen, lampu mundur, sama lampu rem di sini ada satu lagi. Di bagian sini ada emblem 3 berlian, di bagian kiri ada emblem X-Force, di bagian kanan ada emblem Ultimate, dan di bawahnya itu ada sensor parkir dan juga kamera mundur. Ya di bagian bawah sini juga ada reflektor lampu, kayak gini ya warnanya, di bawah ada knalpot. Untuk ban serepnya ada di dalam, bukan di luar ya. Nah, untuk di bagian belakang ini sudah dilengkapi sama power tailgate ya. Oke, kita coba. Untuk power tailgate di Mitsubishi X-Force Ultimate merupakan salah satu unique selling point-nya Mitsubishi X-Force. Ya, jadi ada beberapa cara bukanya. Yang pertama itu pakai kunci. Jadi tinggal klik 2 kali ya. Kayak klik mouse gitu. Nah, dia otomatis ngebuka sendiri kayak gini. Kemudian klik lagi kalau mau tutup. Nah, ini adalah cara pertama pembukaan Mitsubishi X-Force Ultimate Power Tailgate-nya. Ingat ya, jangan dipaksa. Udah, pokoknya jangan dipaksa, nanti cepat rusak. Pokoknya tinggal dipencet aja. Nah, kalau manual tinggal pencet sekali sebelah sini. Tuh. Sekali aja udah cukup. Kemudian kalau menutup lagi dari sini. Ini adalah cara buka tutupnya yang kedua ya. Nah, yang ketiga itu bisa pakai kick sensor. Yang penting kuncinya ada di dekat mobil, terus kakinya tinggal begini aja. Nah, ini bisa di stop ya. Jadi kalau misalnya nggak nyampe nih, kalau terlalu full, nggak nyampe kalau terlalu full, tinggal dipencet sebelah sini aja. Jadi dia berhenti di situ. Gitu ya, supaya nyampe lagi. Ini sebenarnya kalau nggak nyampe juga nggak masalah ya. Kan ada kunci atau enggak pakai kick sensor juga bisa. Jadi sebenarnya nggak ditahan juga nggak masalah. Oke, kayak gitu ya. Nah, dia nutup sendiri. Yang terakhir, jadi ada 4. Tadi yang pertama pakai kunci, kedua pakai kaki, ketiga tinggal pencet, yang keempat itu ada di dashboardnya. Tuh ya, ini sangat efektif banget sih, bukan efektif ya. Lebih efisien sih kalau akses bagasi. Terus kita buka lagi. Nah, kita buka lagi ya. Jadi untuk bagasinya Mitsubishi X-Force adalah bagasi yang terluas di kelasnya. Percaya deh, karena kita udah coba ya. Ini muat tas golf tuh muat dia, dan ini itu bisa dilebarin. Jadi kan ini yang bawah bisa dinaikin dia. Nah, ini ban serepnya kayak gini ya. Terus ini kalau mau dinaikin nyala ke atas. Nah, ini kalau di atasin kayak gini. Terus di sini ada partisinya lagi ya, nanti bisa beli terpisah. Ini untuk bagasinya Mitsubishi X-Force, di sini ada pengkaitnya. Sini ada toolkits.
Toolkitnya sebelah sini. Oke, kita lanjut ke interior ya, Mitsubishi X-Force. Nah, ini adalah tampilan interiornya Mitsubishi X-Force Ultimate. Kalau di bagian door trim, ini didominasi sama warna hitam ya. Warna hitam ini ada model diamond sedikit, terus di sini ada melange. Tulisannya melange ya, biasanya melange fabric. Jadi kayak jeans gitu, kesannya lebih mewah ya. Terus chrome-nya itu bukan chrome yang biasa mengkilat gitu, tapi chrome-nya Dove. Dan sini sudah ada sensor kecepatan ya. Jadi kalau di atas 15 km per jam otomatis ngunci sendiri. Kemudian di sini ada aksen warna mocha dan ini sudah soft touch, jahitan asli. Di bagian sini ada tempat penyimpanan. Kemudian ini adalah untuk buka central lock ya, central lock dan bukanya. Terus untuk kaca itu di bagian sini. Biasanya kan di sini ya. Sekarang ada di door trim. Kemudian di bagian sini adalah sudah auto. Untuk bagian drivernya naik turunnya sudah auto. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan. Dan di bagian sini adalah ini ya, Yamaha Premium. Salah satu unit selling point-nya Mitsubishi X-Force. Jadi audio ya. Di Yamaha Premium. Jadi sini ada speakernya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada karpet standar ya. Terus di sini untuk buka kap mesin, ya, buka kap bensin di sini sama kayak expander. Bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Kemudian ini lampu bisa diatur ya, naik turunnya 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah untuk buka power tailgate. Jadi ada 4 ya. Ini yang cara keempat untuk buka power tailgate. Caranya tinggal tekan yang agak lama. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, warnanya warna mocha ya. Terus di sini ada soft touch fabric, melange fabric ya, warnanya kayak gini. Ini ada aksen chrome-nya yang Dove. Ini ada kisi-kisi AC. Kemudian di pilar A ini ada Twitter. Tampilan Twitter kayak gini. Oke, lanjut ke bagian jok Mitsubishi X-Force ya. Jadi ini dual tone, warna hitam dan warna mocha. Keunggulannya Mitsubishi X-Force joknya itu sangat empuk. Tuh, empuk banget. Terus tebal, nyaman, bahannya synthetic leather jadi memantulkan panas. Jadi kalau kamu parkir mobil ini di depan ya, kayak gitu tuh, panas-panasan, itu nggak menyerap panas ya untuk joknya. Ini tebal banget, pokoknya nyaman banget, harus cobain langsung. Kalau nggak percaya ya, harusnya percaya sih. Oke, ini adalah joknya. Kita lanjut ke bagian dalam ya, kita masuk aja. Oke. Nah, ini adalah Mitsubishi X-Force steering wheel-nya ya. Jadi untuk steering wheel-nya hampir sama seperti Mitsubishi Expander Ultimate. Tapi ini lebih padat lagi. Kalau Ultimate bentuknya kayak gini, tapi ininya beda ya. Di bagian kiri ini untuk audio control. Kemudian di bagian kanan adalah cruise control. Cruise control itu untuk setting mobil supaya tetap jalan meskipun nggak digas. Jadi kalau mau dibikin 100 km per jam, dia bisa jalan sendiri, kita tinggal pegang steering wheel-nya saja. Sini ada airbag dan juga klakson ya. Untuk ini dia tilt teleskopik. Nah, steeringnya tilt teleskopik kayak gini. Di bagian kanan ini adalah lampu. Nah, kalau kamu setting di auto, ini kalau gelap, otomatis lampunya nyala sendiri. Ini lampu sen, lampu dim, semua di sini ya. Terus di bagian kiri, untuk wiper, ini juga sama ada autonya ya. Jadi kalau misalnya dibikin di auto, itu kalau hujan dia otomatis nyala sendiri karena sudah ada sensornya. Untuk steering wheel-nya ya, ini enak banget, lembut, dan sudah jok kulit semuanya. Oke, kita lihat untuk MID-nya ya. Nah, ini tampilan MID-nya, keren banget. Ada animasi mobil Mitsubishi X-Force-nya. Oke, sekarang kita mau nyalain mobilnya. Jadi sudah keyless ya, dan untuk start stop engine-nya ada di kiri. Ya, kebiasaan di kanan ya, tapi ini sekarang ada di kiri. Tampilannya kayak gini. Injak rem. Ya, ini kan injak rem, terus tinggal pencet aja deh.
Nah, ini udah nyala untuk Mitsubishi X-Force-nya. Untuk tampilan MID-nya ini sudah LED ya, kayak gini. Tuh, keren banget tampilannya. Ini adalah salah satu unique selling point-nya Mitsubishi X-Force juga. Jadi kamu bisa untuk tampilannya tuh kelihatan ya, kayak gini. Bisa diganti-ganti loh tampilannya sama kayak Mitsubishi Expander dan juga Mitsubishi Pajero Sport. Tuh, tipe tampilannya ya, kayak gini bisa diganti-ganti. Gitu. Nah, di MID ini banyak banget untuk informasi yang ditampilkan. Ya, jadi semuanya tuh ada di sini. Gitu. Ini ya ada isi bahan bakar, kemudian di sini mobilnya, terus musik, sini ya. Ada tekanan bannya. Jadi tekanan bannya bisa dilihat dari sini. Namanya kayak gitu ya. Di sini ada kilometer, bagian kanan untuk bensin, bagian kiri untuk temperatur mesin, dan ini ada temperatur luar ya, 32 derajat, ada jam di sebelah sini. Untuk tampilannya ini bisa diganti-ganti tadi ya, jadi tinggal digeser ke setting, kayak gini tipe tampilannya. Nah, tuh. Subunit kecepatan, bantuan pengemudi, TPMS, tire pressure ya. Sini layar informasi, lampu aksen, pintu bagasi bisa dimatiin, alarm istirahat, efek suara tanda belok. Pokoknya lengkap banget sih di sini ya. Nah, ini adalah tampilan MID-nya, udah pasti terlihat sangat mewah banget ya tampilannya kayak gini. Tuh, dan informatif. Terus ke bagian head unit. Jadi head unit ini adalah head unit yang terbesar di kelasnya, 12,3 inci. Ya, tampilannya seperti ini. Ini home-nya ya. Jadi untuk home-nya itu ada 3 yang bisa ditampilkan. Di sini yang lagi ditampilin ada tire pressure, kemudian telepon lagi untuk ponsel ya, tapi ini lagi nggak ada yang terhubung, sama jamnya. Ini all menu kita lihat. Jadi di sini itu yang ditampilkan tuh banyak banget informasi kendaraannya. Tapi ini kita lihat satu-satu ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink. Nah, WebLink ini adalah aplikasi. Jadi kalau kamu handphonenya belum support Android Auto atau Apple CarPlay, bisa pakai download aplikasi namanya WebLink. Kemudian sumber audionya itu ya tadi banyak, ada Bluetooth, USB, iPod, FM, AM. Sumber audionya banyak, ada ponsel, ada multimeter, pemain wallpaper. Jadi wallpapernya bisa diganti-ganti, pengaturan, foto USB. Jadi bisa lihat file di dalam USB ya. Jadi tinggal colokin aja, ada jam, informasi kendaraan, pengaturan kendaraan juga ada, AC juga, drive mode ada, pemeliharaan ada. Pokoknya lengkap banget ya. Jadi kita buka yang tadi ini multimeter, kemudian pemain wallpaper ya. Wallpaper paling standar sih, bisa diganti-ganti gitu aja. Kemudian informasi kendaraan. Nah, di sini tuh lengkap banget. Nih ada Vionic, Altitude, Driving Score, Fuel, Economy, Eco Score. Semuanya kalau dilihat, nah ini ya. Gitu. Jadi kita lihat tire pressure-nya. Uh, Depan kanan itu 320, depan kiri 340, ini 320, 340. Ini belum diatur ya. Altitude-nya tuh ada driving score, jadi kelihatan kamu skornya bagus atau enggak, sama fuel ekonominya, sama eco score gitu ya. Jadi semua nanti kelihatan drivingnya tuh bagus atau enggak gitu ya. Oke, terus lanjut tadi ada informasi kendaraan. Pengatur kendaraan juga bisa nih dari sini. Ya, jadi QoS-nya bisa diganti ya. Terus wiper itu ya, wipernya diaktifkan ketika lampu belakang hidup, terus sinyal belok, lampu sen bisa dimatiin, bisa dinyalain, kunci pintu daya. Pokoknya lengkap banget di sini sama pengaturan. Jadi pengaturan audio ya tadi. Terus AC-nya juga bisa terlihat nih di sini ya. Gitu. Ini AC-nya off. Jadi kita nyalain dulu. Nah, jadi kalau dinyalain baru kelihatan di sini. Tadi karena off ya. Jadi kalau off, nah mati kayak gini. Tapi kalau misalnya on, kayak gini ya. Di sini kelihatan Nano X-nya hidup. Nano X ini hanya ada di tipe Ultimate saja. Jadi pengaturannya bisa dari sini. Ini aku matiin deh. Oke, kita balik. Balik lagi, itu ada drive mode ya. Jadi untuk Mitsubishi X-Force ini punya 4 drive mode. Yang pertama normal,
kemudian kedua wet, ya. Kedua wet atau hujan atau basah, gravel, kayak gini bebatuan sama mud, lumpur ya, sampai kayak gini. Jadi ini gampang banget, tinggal dipencet dari sini aja. Jadi udah otomatis kelihatan di MID dan juga di head unit ya, kayak gini tuh kelihatan. Sangat informatif sekali. Ini adalah selling pointnya Mitsubishi X-Force. Dia ada 4 drive mode. Oke, selanjutnya kemudian untuk pengaturan audio ya. Nah, audionya itu bisa diatur juga sampai ke bawah ke bawahnya ya, suara nih kayak gini. Gitu. Suaranya bisa diatur-atur. Balance, tone color, middle, bass, sama jenis bunyi. Nah, ada lively, ada signature, ada powerful, ada relaxing. Kalau lively ini kayak kita seolah-olah nonton konser ya, di sini sebelah sini. Dan untuk Mitsubishi X-Force ini uh, bisa mengikuti suaranya bisa kencang. Tergantung sama kecepatan mobil. Jadi semakin kencang mobilnya, suaranya juga dia bisa naik lagi. Kayak gitu. Jadi bisa ya kayak gitu. Karena kalau kencang tiba-tiba suaranya hilang ya, tapi kalau ini enggak. Terus posisi pendengaran tuh bisa enak banget. Jadi kalau kamu nyetir sendiri tinggal diatur di pengemudi, jadi hanya di bagian driver saja, atau kalau depan depan ya kayak gini, atau belakang belakang aja, atau semua. Nah, kayak gini ya, kalau sering nyetir sendiri enakannya sih gini. Ini enak banget, beneran. Nggak bohong. Ya, jadi kesimpulannya kalau head unit ini sangat informatif. Dari audionya juga pakai Yamaha Premium. Jadi udah pasti suaranya nyaman banget, bisa ngikutin kecepatan mobilnya, terus informasi kendaraan itu semua ada di sini ya. Biasanya head unit cuma buat nyetel musik, kalau ini enggak. Ini bisa ngontrol semua kondisi mobilnya kayak gimana. Dan bahkan kalau misalnya kamu setelah selesai nyetir, nanti dikasih driving score. Ya, jadi kasih driving score kira-kira dinilai nih, kira-kira nyetirnya oke apa enggak. Nah, itu untuk head unitnya. Kelebihannya Mitsubishi X-Force. Kemudian di sebelah sini adalah dashboardnya ya. Ini namanya monolith design, kayak gini jadi memanjang ya. Sini ada melange fabric, sini kisi-kisi AC. AC-nya dual zone. Jadi antara driver dan penumpang itu bisa beda temperaturnya. Kalau misalnya driver nggak suka dingin, penumpangnya suka dingin, itu bisa diganti-ganti ya. Ini aku nyalain sebentar aja. Kayak gini ya, misalnya ini 20, terus drivernya maunya 18,5, itu bisa gitu ya. Terus Nano X ini adalah untuk membunuh kuman yang ada di udara di dalam mobil ya, dan dia untuk menyaring juga partikel-partikel polusi gitu. Jadi udah pasti kalau pakai Mitsubishi X-Force lama-lamaan di dalam mobil kalau lagi macet ya itu enak. Nggak enak sih, tapi aman maksudnya ya. Aman karena udaranya udah pasti bersih banget. Ada dry mode-nya, terus ada memorinya. Jadi kalau memori, misalnya tadi kita setting 20-20, kita pencet memori. Jadi kalau misalnya mau balik ke pengaturan awal, tinggal pencet yang memori aja. Pokoknya udah nyaman banget untuk AC-nya ya. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada power outlet ya. Jadi ini sih pakai connect lagi. Di sini ada Type C, sini ada Type E, terus di sini ada wireless charging. Jadi wireless chargingnya tinggal taruh aja di sini ya. Nah, ini untuk transmisinya ya, sebelah sini konsol, ini modelnya floating, jadi seolah-olah mengambang ya. Di bagian sini ada start stop engine buttonnya, terus dilapisi warna chrome. Transmisinya sudah lapis kulit kayak gini. Kemudian ini drive mode ya, tadi udah bahas sedikit. Jadi drive mode ini sangat enak banget dipakainya, tinggal begini aja dan jelas banget gitu ya, nggak pakai kode-kodean. Gravel ya gravel, ada gambarnya lagi, jadi kelihatan nih. Paling yang sering dipakai ini ya, yang wet, karena ini didesain khusus banget untuk Indonesian people ya. Terus lanjut ke bagian sini. Sini rem tangannya sudah elektrik ya, electric parking brake sudah dilengkapi sama auto hold. Jadi auto hold itu sama seperti rem parkir, rem tangan, cuma bedanya kalau auto hold aktifinnya tinggal injek rem sampai habis. Non aktifinnya tinggal injek gas aja. Jadi kalau lagi macet nggak usah bolak-balik naik turun ya. Ini rem tangan udah otomatis sendiri. Oke, di sebelah sini ada cup holder 2, terus di sini ada kompartemen lagi ya. Di bawahnya ya di sini itu untuk cooling box. Nah, ini
dapatnya tuh dari AC ya. Jadi di sini tinggal dinyalain. Jadi kalau kamu naruh sesuatu minuman yang dingin taruh aja sini ya. Ini udah pasti dingin lagi ya kayak gini. Ini muat sampai 4 botol 600 milian. Oke, lanjut ke bagian sini untuk joknya ya. Kayak gini. Warna mocha sangat empuk. Ini leather sintetik, jadi dia tidak menyerap panas. Untuk kabinnya atasnya itu warna hitam. Di sini ada tempat penyimpanan kacamata lagi. Di sini untuk lampu ya. Jadi lampu. Nah, ini dimatiin. Kalau dihidupin pintu kebuka ini pasti bakalan menyala nih ya. Coba ya. Kalau ini kan mati ya. Nah, ini nyala. Tuh, kalau pintunya ditutup, nah dia otomatis mati sendiri. Oke, ini lampu. Terus di sini ada sensor ya. Ini sensor hujannya. Sini udah auto dim sebelah sini. Oke, itu untuk baris ke depan ya. Untuk kacanya itu sudah auto yang bagian driver. Jadi cukup pencet sekali langsung otomatis buka sendiri. Nah, untuk kabinnya Mitsubishi X-Force itu sangat kedap dan ada lampu ya, aku lupa. Ada ambient light. Ambient light ini hanya di X-Force Ultimate saja. Fungsinya apa sih? Supaya tampilan kabinnya lebih luas. Terus untuk menerangi ya, karena di sini buat di tempat-tempat penyimpanan ini dalam loh tempat penyimpanannya. Gitu di sana. Ambient light-nya itu juga bisa diatur dari head unit-nya. Pokoknya beli aja nanti aku ajarin. Oke, ini untuk bagian depan ya. Nih, kayak gini ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Nanti di sini ada skornya. Bagus atau enggaknya ya. Nanti kelihatan ada skornya. Oke, ini untuk bagian kabin. Kita lanjut ke baris kedua ya. Nih, tampilan keseluruhannya mewah banget Mitsubishi X-Force. Kita lanjut ke baris kedua. Untuk baris kedua, keunggulannya Mitsubishi X-Force itu legroom-nya sangat luas. Headroom-nya juga sama tinggi. Ya. Terus untuk door trim-nya baris kedua sama seperti yang depan. Ya, ada Yamaha Premium. Sebelah sini tempat penyimpanan. Ini ada Prisma seolah 3 dimensi ya. Sini ada tempat penyimpanan, di sini juga di bagian sini. Jadi ini pembagiannya kan 60-40 ya. Oh, ini jadi satu semuanya, sorry. Jadi ini sangat empuk dan dia bisa 8 kali recline. Nah, sangat recline-nya itu masih nyaman banget. Terus yang ke tengah itu bisa ada dapat ini lagi ya, headrest. Dan ini joknya sangat empuk banget. Terus yang di tengah ini juga tetap nyaman gitu karena empuk, terus ininya juga nggak mengganggu ya. Untuk seat beltnya dia nggak bikin sakit. Terus kayak gitu sangat lega sekali. Di sini ada kisi-kisi AC-nya. Sini ada Type C dan Type A. Ya, kayak gitu. Di sini ada lampunya lagi. Nah, ini hand grip ya, mode retract dan ada kaitan lagi. Ini tampilan dashboardnya dari belakang ya, kayak gini. Tuh, sangat lega banget. Yang duduk di tengah juga masih jauh banget. Apalagi yang duduk di sini, masih lega banget. Pokoknya Mitsubishi X-Force untuk kabinnya itu sangat lapang sekali, sangat nyaman ya. Tuh. Oke, itu untuk baris kedua ya. Tampilannya juga mewah banget sih. Oke, terakhir kita ke sini ya. Ini. Oke, di bagian sini itu ada airbag ya. Jadi airbagnya 4 untuk Mitsubishi X-Force. Sini twitternya, sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, dia udah soft touch ya. Soft open maksudnya. Tuh. Begitu, di sini ada tempat penyimpanan. Di bawah ada tempat penyimpanan lagi. Lengkap banget. Nah, itu dia untuk review lengkapnya Mitsubishi X-Force Ultimate warna Graphite Grey tahun 2023. Yang mau lihat atau mau cobain bisa datang ke Mitsubishi Ponocabe atau tinggal WhatsApp aja nanti aku samperin. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.